selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jadi sebenarnya ini lanjutan dari video Lombok kemarin. Tapi karena ada beberapa spot yang kita nggak rekam, jadi kita langsung aja di perjalanan pulang ke Bekasi. Ini kita udah di pelabuhan Lombok menuju ke Bali. Kita masuk kapal itu jam 7, baru berangkat itu sekitar jam 11 kurang. Bayangin kita hampir 4 jam kita ketahan, gak tahu kenapa kita nggak langsung berangkat. Di dalam kondisi kapal yang gelap, engep, karena pas arah pulang ini kebetulan kita dapat kapal yang jelek. Menurut gue jelek ya, beda pas kita waktu berangkat ke Lombok. Beda banget lah pokoknya, kayak banyak sampah-sampah kecil, kamar mandinya sedikit kecil pula gitu. Kita sampai pada mabok kapal, terutama gue ya, karena gue punya vertigo. Terus nyampe di Bali itu sekitar jam 4 sore lewatan gitu loh. Bayangin kita hampir 10 jam di dalam kapal. Jadi gimana? Pusing kepala gue. Ini gelombang gede. Dari kapal kita langsung cari makan yang enak untuk ngilangin mabok kita, ngilangin pusing kita. Kita langsung nyari nasi tempong Indra. Singkat cerita, ini udah keesokan harinya. Jadi kemarin setelah makan tempong Indra kita pisah. Jadi kayak Om Bray, Ko Acun, Bang Apip, sama Kanisa itu mereka lanjut touring lagi tuh menelusuri Pulau Jawa. Nah karena kita udah mulai kerja, apalagi suami gue besok udah kerja, jadi mau gak mau kita harus kepisah. Kita stay di Bali semalam, terus hari ini kita pulang naik pesawat, motornya kita paketin. Nah karena kebetulan ponakan kita ada yang tinggal di Bali, jadi kita ngampirin ponakan kita, sekalian nengokin gitulah Bray. Nah keberangkatan pesawat kita itu jam 9 malam, jadi pagi harinya kita masih bisa jalan-jalan dulu lah sama ponakan kita. Kita sengaja belinya yang malam agar kita bisa jalan-jalan dulu, mantai dulu lah.
Jadi dapat dari mana? Iya. Terus kalau mami kos tuh mahal banget. Nah ini saking kita asiknya mantai, kita tuh mantai pulang jam 2, abis itu kita cari makan, kita packing barang, terus kita sempat nyuci motor dulu karena kan itu udah kena debu-debu angin-angin pantai gitu ya, takutnya si jambrong karatan. Jadi sebelum kita paketin, kita cuci motor dulu, tapi tiba-tiba udah jam 6 sore. Harusnya tuh perkiraan kita tuh berangkat jam 5 paketin motor, abis itu dari paketin motor baru kita ke Denpasar ke bandara. Jadi harusnya waktunya cukup. Dan ternyata udah mau waktunya mepet dan kena macet. Akhirnya kita ketinggalan pesawat. Sempet nge-freeze dulu. Kita tahu sih nggak akan balik uang kita, cuma kita tuh denial dulu gitu loh, kayak kita masih usaha yang walaupun kita udah tahu itu pasti nggak akan balik uang kita, tapi kita coba untuk email dulu. Akhirnya ya udah, kita cuma nyoba doang kan kita udah tahu tuh 2 juta kita menghilang. 2 juta kita menghilang. Abis itu kita akhirnya pesan lagi tiket pesawat, tapi adanya di besok harinya, sedangkan suami gue itu kerja jam 2 siang. Jadi mau nggak mau kita ngambil keberangkatan pagi, dan paling pagi itu jam 9. Akhirnya ya udah, kita nggak mau ngambil itu kan. Di Jakarta itu jam 10. Terus gue langsung ke rumah nyokap gue, karena pas paketin motor itu gue pakai alamat rumah nyokap gue. Jadi mau nggak mau kita harus nginep di rumah nyokap gue sampai motor gue datang gitu, sampai si jambrong datang. Keesokan harinya motor gue sampai, alhamdulillah aman. Gue sempat khawatir karena si jambrong ini kan gak ada standar 2-nya ya, tapi datangnya aman, helm gue juga aman. Jadi kalian kalau misalkan ada liburan terus opsi mepet waktu kayak kita atau capek, kalian bisa pakai logistik ini. Kemarin gue tuh dari Denpasar ke Bekasi itu sekitar 1.700.000 kalau nggak salah, tapi worth it dan cepet juga, cuman 2 harian gitu. Oke, sampai sini dulu ya. See you di holiday berikutnya.